إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام كل إشهاد وصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وعليك بترك المزاح رأسا فإن مزحت نادرا على نية تطيب قلب مسلم فلا تقول إلا حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعظه موعدة فتخلفه. Dan harus bagi engkau, wahai seorang mukmin, untuk benar-benar meninggalkan bercanda, ya, guyon yang berlebihan, ya, ini tidak baik. Kalau bagi orang yang bagi orang yang mulia itu menurunkan derajatnya ketika dia memperbanyak daripada bercanda. Bahkan seorang ulama, seorang alim, janganlah dia banyak bercanda di dalam ceramahnya atau pidatonya, jangan. Karena tujuan di dalam seseorang itu ceramah agama atau dia berkhutbah adalah menghidupkan hati yang mati, membangunkan hati yang tidur. Sementara banyak tertawa bikin mati hati. Bagaimana seseorang yang harusnya dia hadir agar hidup hatinya ingat pada Allah, malah tambah mati hatinya. Sehingga dalam hal ini hendaknya seseorang itu mengurangi daripada banyak bercanda. Fa in mazahta nadira. Tapi jika engkau itu bercanda jarang-jarang, ya, sesekali tidak apa bercanda dengan niat untuk menghibur hati seorang muslim, ya, biar tidak terlalu kaku, ya, maka fala taqul illa haqqo. Kalau sudah bercanda jangan sampai engkau berbohong. Artinya bercandalah yang benar, bercandalah dengan candaan yang jujur, jangan berkata kecuali yang benar kalau memang bercanda. Atau bercanda jangan sampai menjatuhkan orang lain. Kebanyakan, ya, orang kalau sudah bercanda ada satu yang dijadikan sasaran. Nanti satu diejek, yang lain ketawa, diejek lagi yang lain ketawa. Yang seperti ini dianggap lucu, padahal itu mendolimi sesama muslim. Mungkin yang lagi diserang itu, ya, yang lagi dijadikan bahan ketawaan itu ikut senyum juga. Tapi senyumnya dia itu untuk mengobati hatinya yang terluka. Kalau dia serius bisa kelahi, bisa ribut, maka dia mengobati dengan sama-sama ketawa. Padahal dia sakit hati juga itu. Sehingga dalam hal ini kebanyakan bercanda yang berlebihan itu akan menjadikan orang meremehkan orang lain, pertama. Yang kedua, membuka aib yang harusnya tertutup. Yang harusnya tertutup dibuka. Sehingga dia nganggap ini saya nggak gibah, ya, saya depan orangnya langsung nih, ketawa semua. Nah, padahal itu membuka aib di depan orangnya, pas depan orangnya lagi, depan orang lain, ini nggak baik, ya. Dan orang yang terbuka aibnya itu jelas pasti dia sangat malu. Sementara kewajiban seorang muslim untuk menutupi aib saudaranya. Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib seorang muslim, maka dia akan ditutup aibnya nanti di hadapan para makhluk ketika di padang mahsyar. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala melarang untuk seseorang itu mencari-cari aib orang, wala tajassasu,
wala tajassasu, jangan kalian berusaha mengetahui aib orang. Kalaupun terlanjur tahu, maka tutup mata dan anggap engkau tidak pernah mendengarnya. Dan menyesallah engkau ketika engkau mengetahui bahwasanya kenapa saya tahu aib dia. Kenapa? Dan itu membuat Anda akhirnya kurang bisa menjaga hati jika di depannya. Ya. Sehingga kata beliau, kalau memang itu bercanda, maka bercanda jangan mengucapkan kecuali yang benar. Kemudian jangan sampai membuka aib. Kemudian jangan sampai dalam bercanda itu ada tangkisul akhirin, ya, merendahkan yang orang lain, mau itu yang hadir atau yang nggak hadir. Kalau nggak hadir ghibah. Bahkan disebutkan tidaklah lama dua orang atau tiga itu duduk-duduk kecuali pasti ada ghibah. Paling kalau sebentar ya, bahas sedikit, selesai, bubar. Tapi kalau duduk lama, apalagi ada kopinya, ada gorengannya, selesai sudah. Itu rata-rata ada aja yang dibahas. Siapa? Ya orang. Bukan kebaikan, yang dibahas keburukannya. Sehingga dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, La khaira fi kathirin min najwakum. Gak ada kebaikan di dalam kebanyakan duduk-duduk kalian itu. La khaira fi kathirin min najwakum. Gak ada kebaikan di dalam kebanyakan najwa. Najwa itu ngobrol-ngobrol, ya, di warung kopi kah, di sharing kah, di mana, bahkan di masjid kah. La khairu fi katsirin min najwaakum illa, kecuali man amara bis shadaqah, seseorang yang memberi semangat untuk sedekah, penggalangan dana atau apa, ya, illa mustaqbil au ma'rufin, atau memerintahkan kepada kebaikan, ya, ngobrol membahas masalah kebaikan yang akan digalakkan, yang akan diadakan. Entah itu mau bikin pengajian, atau mau bikin ini, ya, au islahin bainan nas, atau ngobrol duduk-duduk untuk islahin bainan nas, ya, apa, mendamaikan orang, memperbaiki masyarakat ini kayak apa. Ini loh rapat, tujuan rapat itu di situ. Intinya bagaimana ada tiga ini, kata Allah Ta'ala. Tapi ini bukan istilahnya pasti tiga, tidak. Ini hanya contoh. Silakan mengkiaskan yang lain, yaitu masalah tentang sedekah, au ma'rufin, kebaikan, au islahin bainan nas, atau untuk bagaimana maslahat untuk orang-orang. Itu ada tujuan yang paling baik ketika seorang itu ngobrol. Selain itu, kalau lama pasti ada yang dibahas. Dibahas ini kalau enggak orang, ya, dan jarang bahas kebaikan, rata-rata keburukan. Entah itu pemimpin lah, entah itu orang yang baru kena kasus korupsi lah, entah ini macam-macam. Dan itu membuat kita pertama, ya, ada ghibah di situ. Dan akan hilang pahala ketika lama-lama di situ. Oh, saya nggak ikut-ikut, cuma mendengar saja. Kata Nabi, al-mustami' ahadul mu'tabi'. Pendengar itu salah satu yang menggibah. Kalau nggak ada yang dengar, nggak mungkin dia ghibah. Ketika ada yang mendengar, nah disitulah kesempatan dia ngomongin. Wa qala Rasulullah SAW, dan bersabda Rasulullah SAW, la tumari akhak, jangan engkau berdebat dengan saudaramu. Kalau engkau benar, maka kalau dia terima, alhamdulillah. Nggak diterima, tidak apa-apa. Yang penting sampaikan yang benar, jangan sampai berdebat. Ya, sifat seorang muslim itu nggak mau berdebat. Bahkan disebutkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, pengarang kitab ini, beliau mengatakan dalam salah satu gubahan syairnya, mengatakan laisal ilmu bil jidali, dan ilmu itu bukan untuk berdebat, ya rogid dan mugoli, wahai orang yang tidak sadar. Bahkan disebutkan di dalam salah satu ucapan Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, mengatakan al-ilmul khasyah kulluh yu'raf bidaka ahluh. Ilmu itu semuanya mengarahkan orang yang berilmu kepada rasa takut kepada Allah.
yu'raf bidzaka ahluh, dengan ketakutan itulah seseorang akan diketahui dia berilmu apa enggak. Jadi bukan dilihat gelarnya. Berilmu itu bukan dilihat gelarnya. Oke, kalau itu ilmu umum ada gelarnya. Tapi untuk ilmu agama, ilmu yang warisan Nabi, bukan dilihat dari gelarnya, dilihat bagaimana rasa takutnya pada Allah. Ya, laisal ilmu bil jidali. Ilmu itu bukan dengan debat-debat, bukan dengan debat-debat. Ya, wala kasratil suali. Dan juga ilmu itu bukan karena pintar ngomong, pintar pidato, bukan. Ya, walakin akan tetapi ilmu itu ya bil ahwali, dengan keadaan yang baik. Artinya akhlak yang baik itulah ilmu. Kalau ada orang berakhlak baik berarti ilmunya ada. Ya. Wa tahsinil maqali, dan ucapannya yang baik-baik. Ucapannya yang baik-baik. Karena seseorang itu ketika dia punya ilmu, maka dia lebih banyak diamnya daripada bicaranya. Dan kalau memang dia harus bicara, dia bicara yang baik-baik. Kenapa? Karena ilmu mengarahkan dia kepada itu. Ya, ilmu tentang firman Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap suatu ucapan pun kecuali pasti ditulis, kalau enggak raqib ya atid. Dengan sebab itu dia tidak banyak ngomong kecuali yang baik. Ya, kecuali yang baik. Dan masih banyak lagi di mana ilmu itu bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Entah itu dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh. Dan itu yang dinamakan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wala tumazihu, dan jangan engkau banyak bercanda dengan saudaramu, jangan. Artinya jangan banyak bercanda. Ya canda sekedarnya ya. Jangan sampai kalau sudah kumpul candaan terus, ini nggak baik. Kenapa? Karena bikin orang lalai dari akhirat dan ngeraskan hati. Wala ta'idhu mau'idatan fatukhlifu, dan jangan engkau menjanjikan kepada dia suatu janji yang akan engkau ingkari. Akan engkau ingkari. Apalagi sudah yakin atau ghalabah 'ala dhon, menurut prasangka dia kayaknya dia nggak bisa ini melaksanakan janji itu. Nah, jangan janji. Ya. Bagaimana? Ucapkan insyaallah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sampai engkau mengatakan, aku pasti akan mengerjakan hal itu besok. Aku kan pasti kerjakan. Jangan bilang gitu. Illa ayyasha Allah, kecuali ucapkanlah insyaallah besok saya kerjakan. Insya Allah saya hadir. Insya Allah, jangan langsung pasti saya, tidak bisa. Ya, itu termasuk janji, dan janji ini wajib ditepati. Kemudian wa alaika bi ijlalil muslimin wa tawqirihim, la siyama ahlul fadli minhum kal ulama was sulaha wasyurafa wa man lahu syaibatun fil Islam. Dan harus bagi engkau untuk memuliakan orang-orang muslim. Ya, memuliakan orang-orang muslim. Wa tauqirihim, dan menghormati mereka, mengagungkan mereka. Ini bentuk daripada tawadhu. Ya. Disebutkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ya, waqfid janahaka lil mu'minin. Waqfid janahaka lil mu'minin. Rendahkanlah sayapmu. Ini istilah bahasa majaz. Artinya tawadhu'lah engkau ya Muhammad kepada orang-orang beriman. Nabi sendiri manusia paling mulia suruh tawadhu kepada muslim yang lain. Waqfid janahaka lil mu'minin. Sehingga dalam hal ini termasuk akhlak mulia adalah dia memuliakan muslim yang lain. Ya. Tanpa melihat ini siapa muliakan. Minimal apa? Itu dengan tawadhu.
La siyama, terkhusus ahlul fadl, orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah. Kal ulama, seperti para ulama, wassulaha, orang-orang soleh, wasyurofa, para asyraf, yaitu para duriat Nabi SAW, ya, itu ada kemuliaan khusus, ya. Mau nggak mau, terima nggak terima, ya mereka ada kemuliaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima nggak terima, seperti itu. Waman lahu syaibah fil Islam, dan orang yang punya umur panjang di dalam Islam. Artinya yang orang-orang yang sepuh, ya, itu hendaknya kita lebih memuliakannya. Ya, dengan cara apa? Tentu kalau dalam suatu majelis taruh depan. Mereka taruh depan. Kemudian untuk berjalan atau apa, jangan mendahului mereka. Kalau memang tergesa-gesa, maka hendaklah dia meminta izin untuk lebih cepat atau mendahului dia. Ya, nah, ini diantara adab. Dan tidak memanggil mereka dengan langsung namanya, tapi ucapkan dengan bapak, ya, paman, dan sebagainya, yang menunjukkan bentuk penghormatan kita kepada mereka. Ya, ini kalau orang yang lama umurnya dalam Islam. Sama pada ulama, pada sulaha. Ulama panggil dengan panggilan yang pantas. Ustadz, guru, panggil dengan panggilan yang pantas. Ya, orang-orang soleh demikian juga. Nah, ini yang seperti ini sama seperti syurafa, para syarif, para habaib. Ya, itu untuk bentuk tawadhu kita, panggil dengan sebutan habib. Ya, itu bentuk tawadhu. Pada kalanya kita merasa, oh, siapa dia? Dulu sekelas sama saya, dulu adik kelas saya itu. Ini bawaan saya di kantor. Nah, beda. Jangan membawa hal itu ketika di dalam konteks syariat. Ya. Jangan membawa hal tersebut. Apakah jika paman Anda menjadi bawaan Anda, terus Anda semena-mena dengan dia? Ini paman saya jadi bawaan saya, Ustaz. Nah, tetap. Ini paman, hormati. Ya, hormati. Jangan diomelin depan orang. Ya, jangan. Karena dia tetap sebagai orang yang tua daripada Anda. Nah, seperti itu, ya, dalam hal di masyarakat demikian. Kemudian wa iyyaka an turawwi'a ahadan minal muslimin, dan hati-hati jangan sampai engkau memberi ketakutan pada seseorang pun muslimin. Artinya menteror, ya, atau membuat orang khawatir, buat orang takut, ya. Macam-macam, dalam hal ini macam-macam. Siapapun muslim jangan dibuat dia ketakutan. Autukhifuhu, atau membuat dia sama, ya, ketakutan. Autastahzi'bi, atau engkau mengejek dia, jangan. Merendahkan dia, jangan. Ya. Walaupun dia ahli maksiat. Karena ahli maksiat bukan diejek, tapi disadarkan dan didoakan. Disadarkan dan didoakan. Berapa banyak orang ahli maksiat, ketika kita rendahkan, malah dia gak bisa tobat, gak mau tobat. Ketika kita nasihati dia di dalam kesendirian, ya, kita sadarkan dia, itu lebih cepat sadarnya. Kalau kita nasihati di depan orang, malah, ya, atau kita rendahkan dia, itu malah menjadikan dia tambah menjauh dari Islam. Karena yang ngasih nasihat gak tahu cara nasihati. Ya, ketahuilah ketika seorang itu menasihati, jangan sampai ada perasaan saya yang bisa merubah dia. Ini gak boleh. Ya, mau kepada anak, kepada murid, kepada anggota majelis, jangan merasa saya yang bisa merubah. Jangan. Tapi bilanglah Allah yang merubah mereka. Ya. Wa ma alaina illal balagh, dan kami enggak ada kewajiban kecuali nyampaikan saja. Nyampaikan dengan cara yang baik, dengan sebaik-baiknya. Nabi Musa, Nabi Harun, ketika Allah memerintahkan keduanya itu untuk menyadarkan Fir'aun kalau dia bukan Tuhan.
Yang Fir'aun ini bejatnya kayak apa? Sudah terkenal. Apa Allah berfirman menyuruh keduanya, wa qula lahu qawlan layyina, dan sampaikanlah kalian berdua kepada Fir'aun dengan penyampaian yang baik, yang lembut, jangan kasar-kasar. Ini ke Fir'aun nih. Ke Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan, bukan Muslim ya. Itu suruh lembut, yang lembut. Nabi Musa, wahai Harun, yang lembut. La'allahu yatadzakkar. Semoga dia ingat kalau dia ini manusia juga. Kalau ini seorang hamba, bukan Tuhan. Au yakhsha, bahkan semoga dia bisa takut kepada aku. Nah, ini dalam konteks ini kata ulama tafsir menunjukkan di sini Allah menunjukkan bagaimana metode dakwah itu bukan memaksa, bukan keras, bukan ini, tapi sampaikan. Dan urusan nggak bisa Ustaz, ini nggak bisa, kalau nggak dikerasin nggak bisa. Loh, yang ngerubah bukan Anda. Kalau Anda pakai metode, oh harus saya bisa ngerubah, ini pakai keras. Disinilah mengapa kadang-kadang guru sampai nempeling, sampai gini, karena dia nganggap dirinya bisa ngerubah. Tapi kalau dia menganggap bukan saya, yang merubah Allah Ta'ala, maka tetap dia istiqomah ngasih tahu sambil mendoakan di malam hari. Ini yang penting, ya, menunjukkan bahwasanya Anda pasrah kepada Allah di dalam bagaimana mereka ini dirubah oleh Allah akhlaknya. Ya banyak doa, jangan cuma ngajari atau ngasih tahu anak yang cuma, tapi harus ada tirakatnya. Dibacai Fatihah satu-satu tuh di tengah malam, didoakan, ya, laporkan kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati, yang maha membolak-balikkan hati, wa muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Maka di sini termasuk siapa? Hatinya anak-anak itu, ya. Bisa jadi ada kalanya anak itu dihabiskan nakalnya waktu kecil, agar nanti kalau sudah dia balik, dia nggak ada rame. Jadi husnudzon pada Allah, prasangka baik. Ini kenapa ya, ini anak bandel betul ya, dikasih tahu nggak bisa. Husnudzon, oh mungkin Allah pengen menghabiskan nakalnya sekarang, sampai dia sudah capek baru dia diem terus. Masya Allah, jadinya banyak seperti itu kan, banyak. Memang dibuat nakal di awal. Apa maksudnya? Maksudnya itu sebagian salaf itu banyak yang berdoa, ya Allah, kalau memang anak-anak itu ada jatah nakalnya, buat dia nakal sebelum balik, sehingga nggak tercatat dosa dia. Ya, kalau sudah balik repot. Yang parah lagi, ya, nakalnya terlambat, sudah jadi bapak nakal. Ini yang repot ini. Waktu kecil khusyuk, ya masya Allah di masjid, ya jadi bapak nakalnya jadi bapak repot. Mending waktu kecil nakal, biar, ya, kita husnudzon, prasangka baik kepada Allah. Mungkin nakalnya dihabiskan sekarang. Ya, nanti kalau sudah besar selesai sudah. Ya. Nah, itu yang seperti itu penting. Apalagi kalau kita lihat ya, mama, kata anak-anaknya kiainya Ustaz, masya Allah nakalnya. Innalillah sudah. Ya, namanya di pondok itu, di pondok. Itu tiap liburan pintu kamar mandi itu jebol semua. Mulai yang dari apa? Dari mana itu kayu habis, ya. Sampai nggak tahu di mana lagi kan pintunya, nggak paham sudah. Sampai pernah yang aluminium sudah jebol semua. Sampai yang besi pakai baja itu jebol juga. Akhirnya pakai kain aja sudah. Pakai kain aja sudah. Itu kenapa? Ini sakti-sakti. Namanya ya Allah, ya anak-anak ya apa? Keran itu hampir setiap pergantian tahun itu hilang semua kerannya. Bukan copot, hilang. Tidak tahu di mana sudah. Nah, ini yang seperti ini pernah suatu kali salah seorang pengurus itu bilang ke Abu Ya Hasan, ya Abu Ya, ini biar yang berhenti ini kita doakan aja semoga keluar semua dari pondok. Tak, beliau jangan. Ini jatah kita. Ini jatah kita biar kita bisa sabar. Kalau semuanya baik-baik, ya apa kita bisa sabar? Gak ada sabarnya. Kalau semua itu anteng semua enak-enak, nah kita nggak dapat pahala sabar, Dede.
Cuman enak ini dede anak yang anteng-anteng ini enak betul dateng ngabsen nurut semua masya Allah. Tapi pahala sabar nggak dapat. Semua nabi itu diuji dengan kaumnya. Semua nabi itu diuji dengan kaumnya. Dengan itu mereka jadi para imam. Wajalna a'immatan bima sabaru. Dan kami jadikan mereka itu imam-imam karena kesabaran mereka. Bukan karena ilmunya yang tinggi, ibadahnya bukan. Bima sabaru. Dan sabar ini perlu ujian, Pak. Orang kalau ngaku sabar, tapi nggak ada ujian, cuma ngaku banyak orang bilang sabar. Ayo diuji. Ya, diuji dengan istri yang ngomelan, diuji dengan anak yang nggak nurut, murid yang bandel, masya Allah. Itu baru. Kalau dia bisa sabar, pantas jadi imam. Ini imam. Semua para imam-imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Bukhari itu di akhir-akhir umur yang beliau itu mengumpulkan hadis-hadis yang paling-paling sahih, bahkan disebutkan oleh para ahli hadis kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Yang beliau mengumpulkan itu dari apalannya 300.000 hadis, itu cuma ada 4.000 sekian hadis tanpa diulang. Kalau diulang ada 7.000 hadis, yang 4 jadi 7.000 hadis. Itu beliau pilih selama 16 tahun. Dia gurunya itu lebih dari 1.000. Orang mana? Bukan orang Arab. Bukhara, kota di Uni Soviet. Dulu Uni Soviet ya, belum Rusia masih belum pecah waktu itu. Uni Soviet. Bukhara itu di Uni Soviet. Ya, melalang buana sampai ke Arab, sampai kemana untuk apa? Nyari hadis Nabi. Itu di akhir-akhir umurnya beliau itu pernah apa memiliki masalah dengan penguasa. Misi pengen dengan penguasa. Gara-gara apa? Disuruh jadi qadhi nggak mau, suruh jadi hakim agung nggak mau, dan akhirnya sama penguasa diusir dari kampungnya, diusir, lari ke kampung kalau dikejar sama tentara, diusir lagi, sudah sepuh sudah dengan satu muridnya itu. Akhirnya kecapean, beliau puasa waktu itu. Keluar dari kampung itu, istirahat di bawah pohon, sempat minum sedikit karena sudah waktu maghrib, tidur meninggal. Ini orang-orang besar semua, Pak. Jadi nggak ada orang besar itu kecuali pasti ada ujian, dan ujian itu sesuai dengan kadar derajatnya. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita tahu bahwasanya adanya nakal anak didik kita atau masyarakat kita yang sulit untuk dibimbing, itu menunjukkan Allah ingin menaikkan derajat Anda dengan kesabaran. Dan sabar, ya. Autaskhar minhu, atau engkau merendahkannya, jangan sampai merendahkan seorang muslim pun. Ya. Sehingga dalam hal ini banyak para orang-orang soleh itu mereka berusaha tidak banyak bergaul, nggak banyak bergaul, lebih banyak di rumah karena khawatir merendahkan muslim kalau gabung banyak. Ya, kalau gabung banyak itu merendahkan muslim. Au tandur ilaihi bainil istihgar, atau jangan sampai engkau memandang muslim yang lain dengan pandangan meremehkannya, merendahkannya. Ya. Walaupun engkau punya kemuliaan, punya kelebihan yang di situ ada nilai persisi Allah. Contoh, engkau ahli ibadah, atau engkau seorang guru, seorang ustaz, seorang ini. Jangan memandang yang nggak punya ilmu, nggak punya ibadah kayak Anda dengan pandangan remeh. Iblis saja diusir gara-gara sombong dengan amalnya. Dan amal itu ada nilai. Apalagi sombong dengan perkara yang nggak ada nilai di sisi Allah. Apa? Harta. Ya, meremehkan orang yang fakir. Ini nggak boleh. Itu lebih bejat daripada iblis. Kalau iblis itu sombongnya dengan sesuatu yang ada nilai di sisi Allah. Apa? Amal dia, ibadah dia, ilmu dia. Dia ada sesuatu yang dibanggakan. Itu pun diusir, dilaknat. Bagaimana kalau seseorang itu bangga dengan sesuatu yang nggak ada nilai di sisi Allah? Harta, ketampanan, jabatan, itu apa yang dibanggakan? Apa? Ya, sesuatu yang nggak ada nilai di sisi Allah Ta'ala.
Nah, sehingga jangan sampai memandang orang lain itu dengan pandangan meremehkan. Fa inna hadza kullahu minal akhlaqil mash'umah, karena ini semua termasuk akhlak yang tercela. Ya. Wal af'alil madmumah, perbuatan yang buruk. Berapa banyak orang itu dicampakkan ke neraka karena akhlak buruknya. Pernah suatu kali ada seorang yang lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ada tetangga seorang perempuan, sawamah qawamah, senang puasa sunnah ini, Masya Allah. Gak pernah absen Senin Kamis. Qawamah, senang bangun malam, ahli tahajud. Cuman satu ya Rasul, tidak ada tetangga pun kecuali dia komentari. Ini komen, oh ya ini. Semuanya dia komentari buruk. Apa kata Nabi? Hiya finnar, dia di neraka. Nabi nggak memandang tahajudnya, nggak memandang puasanya, yang memandang akhlaknya ya. Langsung hiya finnar. Nah, ini bagaimana akhlak itu pengaruh besar. Bahkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, innar rajul la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sha'im al-qa'im. Sesungguhnya seseorang itu bisa mendapatkan derajat orang yang ahli puasa padahal jarang puasa sunnah. Mendapat derajat ahli bangun malam padahal jarang bangun malam. Dengan sebab apa? Dengan sebab akhlak yang baik. Akhlak baik itu Pak perlu sabar. Sampai senyum ke orang, nyapa duluan, ya, tidak menanggapi ejekan orang, itu berat itu. Melebihi sampai tahajud beri ratusan rakaat. Banyak orang senang dzikir, senang ini, tapi disinggung sedikit langsung marah, langsung ini, langsung tidak akur. Berarti akhlaknya kurang baik. Akhlak itu pengaruh. Ibadah itu, tujuan ibadah ini diperbanyak ibadah sunnah untuk memperbaiki akhlak. Nah, bagaimana kalau seseorang itu hanya perbaikan ibadah tapi akhlaknya kok nggak berubah? Berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Ada niat yang nggak beres di dalam situ. Ya. Wa qad qala Rasulullah SAW, sementara Nabi SAW telah bersabda, bihasabi imri'in minasyarr an yahjira akhahul muslim. Cukuplah suatu keburukan bagi seorang muslim ketika dia menghinakan saudaranya yang muslim. Ya. Bahkan disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika memandang Ka'bah mengatakan ma'a'dhamaki, betapa agungnya engkau, ma'asyrafaki, betapa mulianya engkau wahai Ka'bah. Walakin, akan tetapi, nafsul mukmin, hati seorang mukmin, ya, kalau tersakiti itu lebih berat dari menghancurkan engkau 70 kali. Ya, nyakitin hati seorang muslim itu lebih berat daripada ngancurin Ka'bah 70 kali. Ini Sayyidina Umar bin Khattab yang bilang. Menunjukkan besar Pak dosanya orang nyakitin muslim itu. Ini nyakitin hati, ya apa dengan fisiknya, ya apa sampai membunuhnya, ya apa sampai Masya Allah. Yang seperti ini zaman sekarang sudah banyak terjadi. Karena alasan ngeprank. Yang alasan ngeprank. Kalau sudah orang dibilang ngeprank itu nanti nggak marah dia. Padahal sakit itu. Ya sampai jatuh, sampai ini. Mama ini lagi di syuting. Alasannya nyuting. Ini haram dosa. Ngeprank ini kedoliman yang dilegalkan. Dolimin orang dia, tapi dilegalkan dengan alasan lagi ngonten, lagi ini tuh hati-hati, jangan sampai terjadi itu ya, ngeprank yang berbahaya, yang diharamkan syariat. Insya Allah untuk selanjutnya kita bahas tentang akhlak yang lain pada yang akan datang insya Allah. Sebagai paripurna majelis, ada yang mau bertanya silakan tanya. Ya. Terkait dengan bercanda, zaman Rasul kan ada juga nih. Kalau kita relate kisahnya, sahabat Nuaiman itu pernah menjual sahabatnya waktu disuruh, kalau mohon koreksi kalau nggak salah, disuruh ke pasar sama Abu Bakar dan menjual temannya sebagai budak. Ayo kita punya budak ini, budak dengan harga ini. Bahkan ini terjual. Singkat cerita,
sahabat Nuaiman berkumpul lagi dengan para sahabat dengan Rasul, diceritakan, loh mana sahabat tadi? Sudah saya jual ya Rasul. Dan Rasul pun ketawa. Nah, cerita-cerita seperti ini di zaman Rasul kan ada. Ya kalau itu merasa tersakitin, sahabat tadi kayaknya tersakitin karena dia bukan kita kok dijual. Dan akhirnya sahabat Abu Bakar menebusnya kembali dengan harga yang lebih. Nah, ini seperti apa Ustaz? Zaman Rasul juga ketawa dengan perilaku Nuaiman yang seperti itu. Dan sekarang pun juga kita berkumpul pun nggak beda jauh lah. Mungkin ada job-job seperti itu. Gimana? Iya, itu masuk mustasnahiyat, hal-hal yang dikecualikan. Karena kalau kita mendapati suatu hadis, yang satu ucapan Nabi, yang satu perbuatan. Tadi kan perbuatan nih, mau nggak mau ya Nabi ya menanggapi itu dengan ketawa, dengan senyum. Tapi itu perbuatan dan nggak bisa dibandingkan dengan ucapan. Ucapan itu lebih kuat daripada perbuatan. Jadi hadis kalau urusan ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Ada kalanya perbuatan itu ya itu hanya mustasnayat, pengecualian yang mana tidak bisa untuk dijadikan suatu sandaran. Saya kasih contoh. Nabi itu pernah bersabda gini, la yabulanna ahadukum qaimah. Jangan sampai seorang dari kalian kencing berdiri. Ya. Cuman di Sahih Muslim disebutkan sahabat mengatakan aku pernah melihat Nabi kencing berdiri. Nah, dari sini mana yang dikuatkan ini Ustaz? Yang dikuatkan jelas dalil yang ucapan. Adapun perbuatan itu harus ditanyakan lagi. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Berdiri itu pasti ada alasannya. Maka dibahas di situ. Oh, boleh. Isinya Nabi itu untuk Nabi berdiri itu wajib. Bukan sunnah lagi. Kenapa wajib? Untuk menjelaskan larangan beliau yang itu bukan haram. Sehingga jangan dipahami Nabi mengatakan jangan kencing berdiri itu haram. Kalau itu haram, nggak mungkin Nabi melakukan. Ketika Nabi melakukan, menjelaskan bahwasanya itu makruh. Sehingga Nabi sebagai penjelas akan syariat, maka beliau harus menjelaskan itu dengan perbuatan. Tapi tidak terus-menerus. Ini hanya sesekali. Sahabat aku pernah melihat Nabi itu waktu mungkin di jalan ya. Di jalan itu buang air berdiri. Di Sahih Muslim ada. Nah, ini nggak bisa untuk menolak hadis tadi membatalkan, tidak. Tapi ini menjadi penjelas bahwasanya larangan Nabi itu bukan mengarah kepada haram, tapi kepada makruh. Nah, di dalam konteks tadi juga sama. Ucapan Nabi yang mengatakan la tahkir akhok. Jangan engkau ini mengejek saudaramu. Ya, kemudian tadi katakan wala tumazihu. Jangan banyak bercanda dengan dia. Jangan bercanda dengan ini jelas-jelas. Ini pakai qaul, ucapan. Adapun ketika ada Nuaiman dan lain sebagainya, Nabi bercanda sesekali. Artinya tidak beruntun candaan terus, tidak. Nah, tidak candaan terus, ya demikian. So kalau kita lihat Nabi itu ya ngurusin umat 24 jam. Belum ibadahnya. Sehingga beliau ini lebih banyak urusan seriusnya daripada santainya. Paling banyak masalahnya, tapi paling banyak senyumnya. Orang yang paling banyak masalah itu Nabi SAW. Paling banyak masalah. Cuman yang paling banyak senyum ya Nabi SAW. Kok bisa Ustaz? Banyak masalah kok banyak senyum? Ini dua hal yang mungkin gitu yang membagongkan itu kan. Bikin bingung ini. Loh iya, kalau Anda ngerti
seperti Nabi yang paham masalah ini dari Allah. Dari Allah yang tujuannya ya untuk meningkatkan derajat kita. Maka dibuat santai saja. Toh kita lahir gak bawa masalah. Meninggal juga gak bawa masalah juga. Ini cuma di waktu kehidupan aja. Dan Allah tidak nuntut kita berhasil. Ingat, ini penting ya. Menjadi rumus Anda nyikapin hidup. Allah tidak nuntut Anda berhasil. Yang Allah tuntut Anda berjuang. Ini ya. Para nabi itu, kalau kita lihat Nabi Ibrahim selama dakwah, ya umatnya cuma 4 orang. Nabi Nuh 1000 tahun 80 orang. Kalau mungkin kita lihat kepada orang-orang sekarang kita tanyakan, oh ini gagal. Dakwanya gagal ini, gak berhasil. Tapi Allah gak lihat itu. Yang Allah lihat usaha. Karena itulah mereka menjadi ulul azmi, nabi-nabi yang tertinggi dalam kesabaran. Ulul azmi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ulul azmi. Apakah karena pencapaian? Bukan. Karena usaha. Jadi ini yang penting. Kenapa orang sumpah? Karena dia mikir pencapaian. Kayak apa ini? Apa kata orang kalau gagal? Apa kata orang? Ini repot apa kata orang? Jangan. Yang penting saya berusaha. Allah Maha tahu usaha saya. Allah lebih tahu saya berusaha ini. Masa bodoh orang mengatakan saya gagal, gak peduli. Karena saya yang penting usaha. Di sini yang menjadikan tolak ukur. Ketika orang itu tujuannya usaha, wa ma alaina ilal balagh. Kami gak ada kewajibannya nyampaikan. Bukan ngerubah anak. Bukan merubah murid jadi baik. Bukan itu. Saya yang penting usaha. Maka dia gak akan putus asa dan tetap optimis. Ini dua yang bikin pikiran masih waras. Masih waras, masih santai walaupun banyak masalah. Kenapa? Tujuan saya cuman berusaha, bukan untuk hasil. Ya, ini yang menjadi rumus hidup. Banyak masalah tapi tetap santai. Ini penting. Ya, seperti itulah yang terjadi ya. Ada yang bertanya lagi? Oh ya. Ini mengenai fasilitas umum jalan yang sering disebut atau digelari kondisi tidur. Oh ya, kondisi tidur. Jadi sering saya dengar dari kawan itu membuat mungkin si pembuatnya atau yang itu mendapatkan dosa jariah katanya, membuat kondisi tidur itu. Saya penasaran kan, bisa jariah kan? Padahal satu sisi manfaatnya mungkin bagus supaya ada kebutuhan. Berhari-hari saya dalam penasaran kenapa dosa jariah. Setelah saya jalan-jalan bermotor, sering motor saya nyangkut, apalagi metik jalan nyangkut, sehingga mungkin motornya lecet. Oh mungkin pikir saya mungkin ini yang bikin dosa jariah karena bikin lecet kendaraan orang. Nah, jadi bagaimana penjelasan dapat benar itu karena penjelasannya. Iya. Jadi tidak ada sesuatu kecuali ada sebabnya. Kalau nggak ada sebab, maka jangan bikin sesuatu yang seperti itu. Artinya jalan umum itu ya tujuannya biar orang lewat dengan aman, tentram, dan itu milik umum. Ya. Adapun kalau ada contoh ngebut-ngebutan atau apa, nah itu ya apa cara penanggulangannya? Langkah-langkah dulu, tulis pelan-pelan, banyak anak-anak sumpama. Masih nggak nurut ini, nggak nurut sumpama, masih tetap aja. Maka ditandai aja siapa ini orang sini kah yang ngetrek ini, tandai aja. Kalau orang sini samperin dia. Cuman satu yang saya heran di Grogot ini, jarang yang kompak. Nggak ada, jarang. Kalau ada contoh ya, anak-anak muda, jagongan, sampai subuh. Tetangga nggak ada yang negur. Kayak takut semua. Padahal orang situ juga, bukan ngontrak dia. Dia orang situ, tapi kenapa kok nggak berani? Satu yang baru saya ambil kesimpulan nih, kenapa? Kebanyakan bukan orang sini asli. Kebanyakan pendatang. Pendatang itu nggak berani. Kita merasa pendatang, yang penting nyari aman, Ustaz.
Beda kalau kayak di Jawa, pribumi, udah. Ada gitu-gitu diberesin. Kita nggak berani, Pak. Karena merasa pendatang. Padahal yang seperti itu kalau dibiarkan tambah banyak nanti. Berapa banyak maksiat itu dia berani terang-terangan karena yang benar nggak berani negur. Terus nunggu RT nunggu laporan, nggak ada yang lapor, selesai. Ini pertama itu dulu. Kalau itu orang luar, oh ini orang luar nih. Nah, baru dikasih contoh pelang atau apa, atau ditegur pas dia ngebut panggil. Dan sebenarnya anak-anak mana, orang mana ini. Dengan itu aja sudah takut. Kalau ada yang ngebut, panggil, cegat. Itu aja sudah takut dia. Yang nanti ke depannya nggak akan ke situ dia. Tapi kita nggak berani, maaf. Nggak ada yang berani di sini. Saya lihat kampung-kampung itu, mana ada yang berani? Diam aja. Padahal itu mengganggu. Banyak nggak berani, maaf. Ya, padahal kalau kompak 5 orang aja, 5 orang yang kompak, diam sudah dia. Cuman karena ini satu kampung nggak ada yang negur, berani dia ngebut itu, berani. Karena nggak ada yang negur, ya, kompak. Itu. Kalau akhirnya ketika sudah ada lagi yang mungkin nggak ini, akhirnya terakhir sudah masang itu, apa namanya, polisi tidur itu ya. Nah, itu apakah mengganggu? Ya jelas efek. Tapi itu tidak serta-merta terjadi tanpa sebab. Sebabnya karena yang banyak ngebut itu. Tujuannya untuk biar orang nggak ngebut, tapi yang nggak pernah ngebut kena juga. Ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Solusinya, ya itu langkah terakhir ya. Kalau kita bilang masang itu langkah terakhir. Ketika sudah nggak ada yang menegur, nggak ada yang gini, nggak ada yang gini. Nah, tapi seandainya sudah nggak ada lagi yang ngebut, nggak ada ini, silahkan, nggak apa-apa, dilepas, nggak apa-apa. Kalau terlalu tinggi Ustaz, ya itu bukan polisi tidur, itu Kapolda tidur, ketinggian. Ya jangan tinggi-tinggi ya. Rendah. Iya. Kalau ketinggian bukan polisi lagi itu. Ya. Istilahnya itu yang sekiranya tidak sampai menyakiti atau mengganggu orang yang sedang lewat. Nah, ini yang di situ. Nah, cuman kalau jalan besar jangan, nggak boleh. Jalan besar di mana itu ya istilahnya kendaraan antar provinsi kah, ini jangan. Mungkin kalau kampung-kampung kecil yang sekiranya mengganggu kalau ada ngebut seperti itu. Kalau di Jawa itu yang saya tahu ya, yang saya tahu sendiri, itu kalau sudah jam 9 malam itu di portal. Jadi motor wajib dimatikan. Masuk dimatikan, jalan dia. Kalau enggak selesai dikeroyok orang situ. Dan polisi nggak ada yang berani negur karena itu sudah wilayah mereka. Kita nggak ada yang merasa ini wilayah saya, nggak ada. Kita ini girohnya cemburu dengan tempat sendiri nggak ada. Biar orang mau ngebut di kampung Anda diam saja. Nanti akhirnya ada orang begadang di teras Anda diam saja. Saking takutnya. Nah, kita sendiri takut, wajar. Anda satu kampung kenapa takut? Oh ini satu orang aja yang ngebut. Bisa jadi dia karena nggak pernah ditegur, dia sok-sokan ngebut. Coba tegur sekali aja, sadar dia. Nah, bahwasanya orang kampung sini perhatian dengan kampungnya. Kita karena nggak berani tegur dan jangan takut. Karena Anda benar, nggak usah takut. Nah, itu intinya di situ ya. Sehingga dalam hal ini penting untuk menjadikan tempat umum itu tetap umum, siapapun bisa lewat, tapi tadi aturan harus dijalankan ya, seperti itu. Insyaallah apa yang kita dapat semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala merubah keadaan kita menjadi lebih baik dan memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak yang mulia ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخيل أنقياء علما نخضى بالخير وفكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون. وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.